Nabi tamat nih. Apa kata Jibril kepada Nabi Muhammad SAW? Iqra. Tapi awalnya apa jawaban Nabi? Dia pusing. Ma ana biqari. Saya tidak bisa ya Jibril. Diulangi lagi. Iqra. Ya. Baca. Kenapa nak kuliah? Iqra sampai 3 kali tidak bisa. Tapi yang luar biasa ketika disambung ayatnya, apa setelahnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Jadi ternyata kalau baca basmalah mengerjakan sesuatu dengan menyebut nama Allah dapat kekuatan. Kebenaran. Disuruh baca Iqra terhadap padahal sereji kalimat. Sereji kata, satu kata. Iqra. Tapi ketika disambung Iqra bismi rabbika, cukup baca dulu. Lancar bacaannya. Itu artinya pekerjaan yang disamai dengan bismillah lancar kebacaannya. Artinya Allah mudah. Makanya kata Nabi, setiap pekerjaan yang tidak diawali basmalah itu biasanya terangkat berkah. Karena kata bismillah itu ada ba, bikin huruf bakannya titik. Itu artinya tak satu titik permohonan pertolongan kepada Allah. Jadi kalau bismillah dengan memohon pertolongan kepada Allah, ataukah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi bisa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq sampai terakhir. Saat itu Nabi resmi menjadi Muhammad resmi menjadi Nabi. Coba dengan hanya menyatakan Iqra bismi, Nabi menjadi Nabi, Muhammad menjadi Nabi. Itu artinya dengan membaca Quran Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW. Nah, maka kita pun yang baca Quran pasti akan diangkat derajatnya. Kira-kira tadi berapa menit baca Quran kalau Ustaz Maulana Ustaz Masika di Takalar ini. Kalau bisa tadarus sama Aisyah, biasanya ibu suka tadarusan. Pasti bapak-bapak juga suka konjuk. Alhamdulillah dari awal. Setiap ayat yang kita baca itu pasti akan mengangkat derajat. Ciri khasnya Muhammadiyah itu, kita kalau dulu TM1 buat khutbah Jumat dan jadi imam. Jadi tadi malam kemarin sore kita rapat di wilayah, laporan IPM yang terpilih ini ketua yang terpilih baru. Ketuanya bagus sekali namanya, Zul Jalal wa Ikram. Itu melaporkan hasil muslimnya. Nah, saya beri nasihat dan kartu yang lain. Saya sampaikan Muhammadiyah harus berani berbicara di hadapan manusia, dan itu sudah terlatih. Kalau bersama jamaah berani itu mubalik kita, kader kita. Tetapi sebagian, tapi di sini tidak ada itu. Kalau membelakangi jamaah mana lagi? Apa batuan menjauh? Kalau ceramah, berani. Tapi kalau jadi imam, mundur lagi. Kalau disuruh jadi imam mundur lagi karena tidak hafal di Quran. Karena kurang bagus bacaannya. IPM harus kuat itu. Saksinya, tajwidnya, bisa jadi imam. Itu karakter kaderisasi itu pada awal sudah lulus bacaan Al-Quran. Perlu jadi ada program. Saksinya bagus, bacanya bagus. Ketika ada acara-acara seperti ini, kan ada biasanya baca Quran, tilawatnya bagus, saksinya bagus. Itu diperkuat di IPM. Itu yang pertama.
Ramadan kuat karena Al-Quran. Yang kedua, Ramadan kuat dimuliakan karena di dalamnya ada puasa. Itu dijelaskan hadis Nabi SAW. Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Dan datang kepada kalian bulan yang berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan kalian berpuasa. Jadi kesiapan kita yang pertama kalau masuk Ramadan harus dipersiap. Siap. Kira-kira Ibu, apa persiapan kita masuk Ramadan? Ini sudah tinggal beberapa hari. Hari Senin kita sudah puasa tanggal 11 Maret 2024. Nah, 11 Maret. Sekarang sudah tanggal 7. Berarti apa lu amami? 40 hari lagi. Kira-kira apa persiapan tak sebelum masuk besok ini? Yang pertama tentu bergembira. Jangan kita batu musim 2000 lah. Cikur di sentawa. Kita bergembira karena itu wujud keimanan. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Ada juga satu hadis, tapi hadisnya ini hadis palsu, hadis lemah. Man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadu 'ala niran. Ini kemarin waktu pengajian di Bantai, Ustaz, ini hadis andalan ini Ustaz. Hadis andalan, karena pasti masuk Ramadan ini lah baca baru balik bagian di Bantai. Siapa yang bergembira masuk Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Nah, ternyata itu hadisnya bermasalah. Secara matan juga bermasalah. Yang penting kalau menurut hadis ini, yang penting gembira orang utama di surga. Seperti kalau ada penjual cendolok masuk Ramadan, gembira masuk di surga. Nah, itu tidak cukup seperti itu. Jadi semangat. Yang kedua, diawali dengan doa. Terus bahasa ini itu pernah berdoa, ya Allah berikanlah kesempatan masuk surga, masuk Ramadan. Nah, sudah ya Pak. Sejak kapan? Kemarin Bi. 2 bulan yang lalu. Baru kemarin. Orang terdahulu Ibu 6 bulan. 6 bulan ini. 6 bulan sebelum Ramadan kalau doa memang ini disebutkan dalam kitab Ibnu Rajab. Qala ba'du salaf yad'una sittata ashhur an yataqabbala minhum Ramadan. 6 bulan sebelum datang Ramadan sudah minta doa memang. Ya Allah, semoga kami dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kalau di Mubalik biasanya itu pada bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini kalau doanya boleh. Tapi kalau disampaikan Nabi, itu hadisnya lemah. Tapi kalau doa saja boleh. Allah berikanlah keberkahan kami di Ramadan, di Rajab, Sya'ban, di luar Sya'ban juga berkah, dan berilah kesempatan masuk Ramadan. Itu 6 bulan. Dan sekarang kalau belum berdoa 4 hari ini, yang mulai hari ini, ya mudah-mudahan kita bisa masuk Ramadan. Yang kedua, nanti ketika tanggal 10, di mana kita akan menetapkan di situ. Nanti Ustaz akan jelaskan. Dalam menetapkan, ya kalau Muhammadiyah sudah menetapkan berdasarkan hisab hakiki, di mana posisi hilal itu sudah masuk, sudah tampak di atas ufuk pada tanggal 10. Berarti besoknya nanti kita sudah mulai puasa walaupun kecil sekali. 0 derajat 56 menit 28 detik di Yogyakarta. Kalau perhitungannya Kementerian Agama di bawah sedikit. Nanti berarti harus digenapkan kalau Kementerian Agama. Kemarin
kami di KWN saya share video terkait dengan perbedaan dan bagaimana sikap kita. Jadi majelis pustaka dan informatika informasi menyampaikan ya lewat YouTube, lewat saya didengarkan sikap kita sebagai warga dengan adanya perbedaan. Yang jelas kalau nanti masuk besok tanggal 10 Maret, ketika masuk hilal nanti ada doanya. Apa doanya Ibu? Kalau dapat hafal doanya, saya kasih hadiah umrah. Ya, kalau bukan hadiahnya berarti minimal saya doakan ini. Ya, kami ada lembaga pembinaan haji dan umrah. Kebetulan di wilayah saya 2 majelis saya koordinir. Majelis Tarji dan lembaga pembinaan haji dan umrah. Mudah-mudahan lewat LPHU di Jeneponto belum ada LPHU-nya. Tidak apa-apa, yang penting ya. Jadi setiap PDM harus ada lembaga pembinaan haji dan umrah. Jadi dalam struktur PDM walaupun belum bisa buat travel, tapi lembaga di PDM ada. Jadi lembaga pembinaan haji dan umrah sama dengan pesantren. Tapi belum ada, tidak apa-apa. Apa doanya Ibu? Supaya Ibu saya tidak berhutang. Sama-sama Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati. Apa ini? Wal Islam. Karena haji apa ya? Alhamdulillah. Ya Rabbi wa Rabbukallah. Ini dibaca kapan Ibu? Besok tanggal 10. Ya, minimal sore hari atau kan belum masuk tanggal 11. Karena kita masih menggunakan mobil hilal, penentuan harinya diawali dengan terbenamnya matahari. Nanti kalau kalender hijrah global bukan lagi terbenam matahari, tapi jam 00. Jadi yang dibaca adalah pada saat masuk, Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, perjalankanlah hilal ini kepada kami ini bil hukmi dengan tentram, wal iman dengan dasar iman. Supaya masuk ke Ramadan itu semuanya dengan dasar iman. Puasa dengan iman, salat malam, salat tarawih sama dengan iman. Kemudian nanti wassalamati. Apa artinya wassalamati? Dan keselamatan. Wal Islam, dan dalam keadaan Islam. Rabbi, Tuhanku. Rabbi, Tuhanku. Wa Rabbuka, dan Tuhanmu wahai hilal itu adalah Allah. Yang memperjalankan ini adalah Tuhan saya dan Tuhan kamu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita nanti masuk ke Ramadan, kita sudah harus niat. Apa niat puasa? Tidak perlu kata nawaitu, ada di dalam hati. Karena niat itu artinya keinginan untuk melaksanakan ibadah puasa. Tidak perlu kata nawaitu sauman. Tapi kalau ada yang mengatakan itu, misalnya majlis taklim bisa bilang, jangan disalahkan, bid'ah itu ustaz. Jangan. Kita hanya menyatakan niatnya ada di dalam hati. Keinginan untuk berpuasa 1 bulan. Tapi kalau mati juga perbaharui tiap malam, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah 1 bulan itu sudah cukup. Dan ditandai dengan
sebentar malam sahur. Yang berapa ke sahur? Jam 4, bukan jam 1. Nah, itu makan tengah malam. Sahur itu dekat fajar, akhir malam. Sampai kapan kita boleh sahur? Sampai zuhur? Jamin tuh. Sampai fajar. Ada dua fajar, fajar shadiq dan fajar. Kayak di fajar shadiq itu azan subuh. Jadi akhir makan sahur itu hingga azan subuh. Tapi Ustaz, di situ ada jadwal imsakiyah 10 menit sebelum azan sudah ada imsak. Itu sebenarnya adalah hati-hati. Jadi kalimat imsak yang dimaksud di situ adalah jadwal kehati-hatian. Tapi kenapa tidak diganti di situ imsak menjadi ihtiyat? Karena sudah kita kenal nih. Nah, karena saya dimui juga begitu. Yang dimaksud imsak itu adalah kehati-hatian. Jadi kalau sudah mulai imsak, hati-hati masuk subuh, siap-siap maki. Tapi kalau masih maki makan boleh. Apalagi di Muhammadiyah sekarang, ketetapan waktu subuh itu minus 18 derajat. Jadi kalau masjid sekitar kita ini Kementerian Agama itu kan minus 20. Kita minus 18, berarti masih bisa. 1 derajat itu 4 menit. Berarti kalau 2 derajat 8. Berarti masih ada waktu 8 menit kalau sudah azan. Masih kulit yang landra contoh kuda 1 mangkok. Jadi kalau sudah azan masih bisa. Jadi kalau di masjid umum jam 4.50 itu jadwal azan, maka kita adalah 4.58. Jadi 4.50 Kementerian Agama, maka Muhammadiyah menurut tarikh putusan 4.58. Makanya di imsak itu subuh itu kan itu jam 5 pas. Ya, masih ada 8 menit. Tapi tidak berarti harus makan di situ. Tapi kalau di awal supaya cepat datang ke masjid, maka itu tentu lebih bagus. Pertama, itu sahurnya. Kemudian kedua, akhirnya itu tidak ada perubahan. Pas terbenam matahari, apakah azan atau tidak azan itu sudah boleh. Di tahun lalu pernah ada lapor PDM Pangkep. Kenapa ditelepon? Dikirim Ustaz, kami ini di Pangkep demo heboh. Kenapa? Karena di puasa pertama kami ini bingung, terbagi dua. Kan itu pengurus masjid kalau ingin menandai masuk Ramadan, buka puasa bukan azan tandanya. Dia bunyikan bunyi sirine. Bunyi. Ini pengurus masjid ingin mengetes bunyi itu. Mengetesnya ini bukan sebelum duhur, tapi dekat-dekat maghrib. Jadi kurang lebih 15 atau 10 menit dites di pengurus masjid apa bunyi tidak. Nah, setelah dibunyikan, warga di sekitar karena mulanya agak gelap-gelap buka puasa. Padahal ini masuk di tes-tes. Setelah buka, ngelihat dan astagfirullah, ini belum masuk waktu buka. Maka terbagi dua mazhab. Mazhab pertama ketika dia tahu langsung berhenti, stop. Karena ini kesalahan dan harus berhenti. Mazhab yang kedua ada istilahnya orang Makassar, mazhab takalang. Ini sudah terlanjur milih, dia makan sampai terakhir. Apa alasannya? Terlanjur tinggal 10 menit Ustaz. Atau yang kedua bukan salah saya, salah pengurus masjid. Dia yang salah. Yang kedua ini harus digantikan di hari lain. Yang ke 10 menit, 1 detik belum masuk waktu buka, kita harus gantikan. Kalau kita sadar bahwa ternyata belum masuk,
Bagaimana kalau Ustaz azannya masjid macam-macam? Azan yang mana yang diikuti? Di dekat rumah atau yang di masjid raya? Diikutilah masjid yang bagus jamnya. Jadi bukan azan, tapi apanya? Waktunya. Maka harus ada jadwal imsakiyah yang kita miliki. PWM sudah sebarkan itu jadwal imsakiyah di itu nanti bisa disebarkan nanti. Itu berdasarkan kriteria 18. Untuk bukan tidak masalah. Yang jadi masalah itu adalah hanya di sahurnya saja. Yang harus kita lihat habis itu. Itu sudah mulai. Kemudian nanti malam boleh di sholat taraweh. Berapa rakaat kalau sholat taraweh? 11 rakaat. Menurut putusan tarjih formatnya itu ada 2, boleh. Yang lain boleh 2, 3. Yang lain. Tapi yang dituntunkan yang untuk sementara, walaupun yang lain bisa juga 4, 4, 3. Jadi 4, 4, 3 atau 2, 2, 2, 2, 1. Ya, riwayat Muslim Abu Khalid Al-Juhani. Jadi 2, 2, 2, 10 ditambah 1 atau 4, 4, 3. Nah, di tarjih juga ada namanya sholat iftitah. Sholatnya sholat iftitah, sholat yang dikerjakan 2 rakaat sebelum sholat malam, sebelum sholat witir, taraweh. Hanya baca Al-Fatihah saja. Hanya kalau di Jenepong ini belum familiar nih sholat iftitahnya. Kalau di Masjid Muhammadiyah itu bagus dilakukan sholat iftitah 2 rakaat. Tapi kalau masjid-masjid umum jangan dulu, nanti heboh. Pelan-pelan. Tapi kalau di Masjid Muhammadiyah bagusnya diterapkan sholat iftitah secara berjamaah sebelum sholat taraweh. Siapa yang diwajibkan berpuasa? Ya kita. Kecuali ibu haid, ibu nifas, atau orang yang sakit. Jadi orang yang sakit menahun, tidak perlu puasa. Atau orang yang sudah umur tua, lanjut 90 tahun, jangan puasa. Atau ibu hamil, ibu menyusui, boleh tidak berpuasa, tapi harus diganti. Apa gantinya? Bayar fidyah. Jadi ibu sakit menahun, orang tua yang sakit menahun, orang yang lanjut usia, ibu hamil, ibu menyusui, itu membayar fidyah, tidak membayar puasa. Walaupun Syafi'iyah bayar fidyah, bayar juga kan lah, sama dengan pekerja berat. Ya. Sedangkan yang sakit biasa digantikan di hari lain dengan puasa. Ataukah dia musafir, digantikan di hari lain. Berapa banyak yang kita biarkan itu? 1 kali makan. Jadi 1 kali makan, 1 mud 6 ons. Yang ons itu 1 kali makan. Berapa biayanya kalau kita makan 1 kali makan? 30 ribu. Itu kan 27, 30 ribu, 35 ribu 1 kali, 1 kali makan. Bagi yang tidak sempat digantikan, ya segera disegerakan, digantikan. Ustaz, ini sudah dekat dengan Ramadan, belum terganti semua. Tetap digantikan di hari Ramadan di luarnya nanti, tetap harus diganti. Baik, saya kira untuk seperti ini saja kalau dari saya pengajian. Adapun tentang hisab ini akan dijelaskan, saya punya penilaian akan dijelaskan secara ringkas saja, sampaikan oleh Ustaz Alamsyah tentang kalender Hijriah global yang akan nanti diberlakukan di tahun 1446 Hijriah, karena sudah diputuskan dan tinggal ditampis. Dan di sana bulan Muharram nanti ini
akan diberlakukan. Saya kira demikian. Nanti dilanjutkan pada Ustaz awal saya dipersembahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahilladzi khalaqal insana hudan lil huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pertama-tama puji syukur atas kehadirat Allah. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Pak Kiai Abbas, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, dan seluruh jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Jeneponto, pimpinan daerah Aisyah, dan seluruh ortom yang ada atau yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Izinkan kami sebagai Ketua Bidang Hisab dan Ilmu Iptek, ilmu pengetahuan di tingkat pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan di Majelis Tarji pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, mensosialisasikan berkaitan dengan penetapan awal Ramadan, awal Zulhijjah, yang nanti yang sampai hari ini Bapak Ibu sekalian masih menjadi persoalan atau menjadi perbincangan yang masih hangat. Ya, apalagi kitab Muhammadiyah sifatnya adalah tadi Iqra, bacalah, sifatnya kita adalah afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, afala ya'qilun. Dalam Al-Quran kita senantiasa mengkaji, kita senantiasa mentadaburi, kita senantiasa mengasah dari segi akal, karena perintah tadi bahwa manusia diperintahkan untuk membaca dalam artian baik itu adalah ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat qauliyah. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini yang menjadi perbincangan yang hangat ini adalah nanti di awal Ramadan ini, sebagai informasi awal, itu nanti akan berbeda. Karena konsepnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kita di Muhammadiyah itu konsep awalnya kalau pendekatan syar'inya kita sudah masuk pada wilayah sumu liru'yatihi wa abdiru liru'yatihi. Sumu liru'yatihi kemudian kita pahami adalah sesuatu yang ada dua yang menjadi perdebatan. Ada yang maknanya adalah kata ro'a itu adalah maknanya bil aini, kemudian ro'a dimaknai bil ilmi. Nah, kita masuk pada ranah bil ilminya itu adalah ada sini awal hisab dengan menggunakan metode hisab, bukan hanya sekedar melihat secara kasat mata, karena itu adalah sebuah metode atau cara untuk mengetahui benda sesuatu. Yang dilihat ini adalah hilal. Nah, konsepnya Bapak Ibu sekalian, lebih baiknya sebenarnya ada di sini supaya saya perlihatkan, tapi saya hanya menggambarkan Bapak Ibu sekalian. Kita itu konsepnya adalah hilal itu yang namanya awal bulan itu ketika terjadi yang namanya ijtima. Apa itu ijtima? Adalah posisi matahari, bumi dan bulan itu pada satu garis bujur yang sama. Jadi kalau misalnya sekalian ada ini matahari, kemudian ini bumi, kemudian di sini bulan, ini satu garis bujur. Sehingga bila bumi itu menghalangi cahayanya cahaya matahari ke bulan, sehingga di sini yang disebut dengan bulan mati dan disebut dengan
seperti itu Bapak Ibu sekalian, ini terjadi 2 kali dalam sebulan, yaitu pada saat awal bulan dan pada saat pertengahan bulan, yang dimana posisinya bulan itu kalau pada tanggal 14 atau 15 bulan berjalan dia berada di tengah. Kalau awal bulan itu mataharinya di sini, buminya di tengah. Kalau di pertengahan, bulannya di tengah. Kelihatan itu full bulan. Nah, persoalannya Bapak Ibu sekalian, kalau awal bulan ini ketinggian hilal menjadi kriteria, karena kita adalah masih pakai konsep wujudul hilal. Apa itu konsep wujudul hilal? Adalah konsep atau kriteria yang dipakai Muhammadiyah, yaitu menggunakan hisab hakiki, di mana ketika bulan atau sudah terjadi ijtima tadi, hilal sudah wujud, yang disebut dengan wujudul hilal. Maknanya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kalau kita melihat ini ufuk, kalau ke barat Bapak Ibu sekalian, ke barat, kita melihat ke barat, matahari itu kan turun. Nah, ketika matahari turun ini, ternyata bulan juga Bapak Ibu sekalian mengikuti dia turun. Ya, jadi ketika matahari turun, bulan ini di atas ini. Jadi hilal itu ada di atas. Inilah yang disebut dengan sudah wujud. Terkadang ini Bapak Ibu sekalian, karena hilalnya sudah wujud, sudah ada di atas, tapi tidak terlihat. Kenapa dia tidak terlihat? Purina. Lebih mantap. Ya, jadi apa sini saja, Ustaz. Jadi tadi ini hilal, ini matahari, ini sudah turun Bapak Ibu sekalian. Ini ufuk. Ufuk itu kalau kita lihat ke barat, yang namanya sunset, jadi matahari turun, hilal itu ada di atas. Hilal ini ada di atas, dia tidak terlihat. Kenapa dia tidak terlihat? Karena ada yang menghalangi. Baratnya begini Bapak Ibu sekalian, ini matahari, ini sudah turun ini matahari, ini di bawahnya ini namanya apalagi namanya ufuk. Nah, mataharinya itu sudah di bawah begini Bapak Ibu sekalian. Hilalnya ini ada di atas. Ini tidak terlihat karena misalnya ini terhalang begini Bapak Ibu sekalian. Tidak mungkin Anda lihat ini yang ada di sini karena ada yang menghalanginya. Itulah konsepnya hilal. Ada yang halangi hilal. Apa yang halangi hilal? Itu adalah awan. Awan yang tebal yang kemudian menghalangi itu tidak terlihat, tetapi dia sudah wujud, sudah ada secara hisab, dan itu tidak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah bahwa hilal itu ada. Buktinya apa? Kita lihat besoknya. Kita lihat besoknya ternyata hilal itu sudah tinggi sekali, sudah kelihatan, lihat lagi kasat mata. Jadi nanti ini ketinggian hilal di awal Ramadan itu 0 derajat 43 menit sekian detik, 12 detik, sekian. Sehingga dia sudah wujud, sudah ada di atas. Nah, karena dia sudah ada di atas, maka Muhammadiyah itu sudah menetapkan bahwa sudah masuk 1 Ramadan. Maka di tanggal 10 Bapak Ibu sekalian itu nanti akan 2, karena pemerintah pakai adalah imkan ru'yah. Kita mendengarkan azan dulu, kemudian lanjut.
sana berpara-para lapan jalan. Ya. Selanjut Bapak Ibu sekalian, jadi tadi karena hilal sudah di atas ufuk, maka kita masuk 1 Ramadan. Itu menurut Muhammadiyah. Dan itulah yang kita yakini selama ini. Nah Bapak Ibu sekalian, melihat persoalan yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia, terjadi persoalan yang sangat rumit, yaitu pada saat masuk Zulhijjah. Orang sudah wukuf di Arafah, orang misalnya sudah lebaran di Arab Saudi, kita di sini masih puasa. Nah kita terkadang kalau Muhammadiyah, alhamdulillah kemarin pas persoalan Zulhijjah kemarin kita bersama dengan Arab Saudi. Sedangkan yang pemerintah itu besoknya baru lebaran. Nah 1450 Bapak Ibu sekalian sampai 50 tahun ke depan itu akan terjadi 15 kali perbedaan di bulan Zulhijjah. Sehingga ini menjadi masalah yang besar buat kita, terutama di Indonesia. Pada wilayah wukufnya di Arafah, kita di sini belum masuk. Sehingga Muhammadiyah dengan pertimbangan, dengan konsep yang baru, melakukan pengkajian yang mendalam, maka lahirlah yang namanya kalender Hijriah Global Tunggal. Apa itu kalender Hijriah Global Tunggal Bapak Ibu sekalian? Adalah Muhammadiyah sudah menyusun kalender yang berdasarkan kriteria yang dipedomani oleh seluruh dunia. Yang kita gunakan itu adalah di Turki. Patokannya adalah Turki. Bagaimana itu kalender Hijriah Global Tunggal Bapak Ibu sekalian? Itu untuk memahaminya lebih lanjut, saya ilustrasikan seperti yang tadi Bapak Ibu sekalian. Kita di Indonesia tadi 0 derajat 43 untuk Ramadan ini. Ini kan kita tidak lihat dari sebelah depan saya. Tidak lihat Bapak Ibu sekalian dari sebelah depan. Tapi yang sebelah kanan saya lihat tidak? Dilihat. Yang sebelah kiri juga lihat. Nah, kalender Hijriah Global Tunggal Bapak Ibu sekalian itu sifatnya seperti itu. Kita tidak melihat satu lokal saja. Misalnya di sini Indonesia, di sini Singapura, di sini Afrika, di sini Arab Saudi. Semuanya menjadi kriteria. Siapapun yang melihat di dunia ini hilal dengan kriteria 5 derajat ketinggiannya, elongasinya 8 di seluruh dunia ini, maka masuk 1 Ramadan. Sehingga insya Allah dengan KHGT ini kita yakin bahwa 1 tanggal digunakan seluruh dunia, termasuk Arab Saudi. Ini konsepnya. Dan kedepannya Bapak Ibu sekalian, ini menjadi tantangan kita untuk mensosialisasikan itu. Sama halnya yang saya ilustrasikan tadi, di bagian barat, kalau kita di
sini ketinggiannya tadi 0 derajat 43 menit tadi, di bagian barat sana Amerika Selatan itu sudah tinggi Bapak Ibu sekalian. Dia sudah 8 derajat dan dia sudah lihat di sana. Hilal yang sama kita lihat itu di awal tadi yang terhadap ini ternyata dilihat oleh saudara kita yang ada di Amerika Selatan. Nah, inilah konsepnya kalender Hijriah Global Tunggal, untuk kita lebih sederhananya seperti itu. Sehingga untuk kedepannya Bapak Ibu sekalian, kita tidak menggunakan lagi pergi Ru'yatul Hilal, menunggu lagi tarawih ini orang nanti malam atau tidak. Kan Muhammadiyah sudah menjawab itu dengan konsep wujudul hilal sebenarnya. Tetapi dengan hadirnya KHGT ini Bapak Ibu sekalian, kita menginginkan sudah ada kalender yang kita susun. Muhammadiyah sudah menyusun, pimpinan pusat sudah menyusun 25 tahun. Bahkan kita sudah menyusun sampai 500 tahun. Tetapi yang kita gunakan dulu ini adalah disosialisasikan adalah 25 tahun. Sehingga untuk memasuki bulan Ramadan tidak mesti lagi orang melihat-lihat hilal, karena sudah ada kalender yang kita patoki bahwa di daerah bagian barat itu sudah ada ketinggiannya sekian, sehingga kita sudah punya kalender. Saat ini kan belum ada kalender, masih di kalender Bapak Ibu sekalian masih ada di situ tanggal 1, di tanggal 10, di tanggal 11, tanggal 1, di tanggal 12, masih 2 kalender Hijriah. Nah, nanti kedepannya ini tinggal 1 kalender, yaitu kalender Hijriah Global Tunggal yang kita pedomani semuanya di seluruh dunia. Dan itulah harapan-harapan kita, termasuk di Munas Tarji kemarin saya bersama dengan Pak Kiai, dengan Pak Prof Ambo Ketua Pimpinan Wilayah, dengan Pak Kiai Muwardi Pewangi, itu kita membahas ini kalender Hijriah Global Tunggal dengan berbagai pertimbangan, dan alhamdulillah disepakati bersama bahwa kalender Hijriah Global Tunggal ini menjadi salah satu mempersatukan kita di seluruh dunia yang sifatnya global. Makanya namanya global tunggal. Tidak ada lagi kriteria yang ada di Arab Saudi, tidak ada lagi kriteria yang ada di barat dan sebagainya. Semuanya satu. Siapapun yang memenuhi syarat tadi, ketinggiannya 5 derajat, kemudian elongasinya 8, maka sudah masuk 1 Ramadan untuk puasanya. Nah, ini yang kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Untuk ilustrasinya sebenarnya Bapak Ibu sekalian ada, nanti saya kirimkan kalau misalnya PPT-nya ada, saya buat PPT untuk ilustrasi Bapak Ibu sekalian untuk lebih memahami lagi bagaimana sebenarnya ini perputaran bulan, karena bulan ini cuma 1, matahari juga cuma 1, bumi juga cuma 1. Bulan yang kita lihat dengan bulan yang dilihat oleh orang-orang yang di Amerika, di Eropa, dan bagian Indonesia Timur itu sama. Yang membedakan itu adalah ketinggiannya. Mungkin kita di sini adalah 0 derajat 43 menit, tapi di bagian barat sana sudah tinggi Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah yang ingin kita sosialisasikan terus, bahwa kalender Hijriah Global Tunggal ini bisa digunakan di seluruh dunia, dan pimpinan pusat Muhammadiyah juga sudah mengirimkan ke beberapa negara-negara yang pada saat itu Muhammadiyah, dalam hal ini Prof. Samsul Anwar di Turki itu sudah 80 negara yang sudah menyepakati. 16 itu masih absen, ya, sehingga insya Allah dengan konsep kita ini di Muhammadiyah insya Allah akan berjalan dan insya Allah akan diterima oleh seluruh dunia. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini mungkin karena asar juga, kalau ada hal-hal yang ditanyakan dialog ya saya pikir cukup. Billahi bisabil haq wastabiqul harat nasrullah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, itulah mungkin sekilas tentang bagaimana kita memasuki Ramadan. Kemudian dijelaskan juga bagaimana hisab
bagaimana kalender Hijriah. Tapi mungkin masih ada yang belum atau ada yang ingin ditanyakan, ditanggapi baik dari bapak-bapak maupun ibu-ibu sekalian, supaya bisa kita lebih memahami dalam terhadap hisab dengan kalender global Hijriah Tunggal ini. Kami persilakan kepada yang bapak-bapak, ibu-ibu, silakan. Dari bapak satu, dari ibu dua, oke, dari oke. Terima kasih. Begini, Ustaz. Pertanyaan pertama dulu. Mengapa atau begini pertanyaan? Ada kan ayat tadi